Dan itu gimana tuh Miss cara menanggulanginya gitu? Jadi memang kalau di sekolah swasta itu kerap terjadi ya, Bu. Iya, Ada kalanya memang, beberapa orang tua yang berpikiran ketika sudah menyekolahkan di sekolah swasta, yang mungkin dari segi pembiayaan jauh lebih besar dibanding sekolah negeri gitu ya, betul. sehingga berpikir, "Ya sudahlah saya serahkan saja ke sekolah," Ah, seperti Kan? itu. Heeh. betul. Semenjak itu kayaknya ya, Iya. Mhm. orang tidak tuntut bisa semua Iya, pelajaran. Iya, betul. Jadi lebih melihat kompetensinya anak masing-masing seperti apa. Generasi sekarang kan namanya katanya mereka native digital. oh iya, Iya, mereka tuh orang yang memang begitu lahir mereka udah harus iya, beda era. udah kenal dengan gitu. Jadi kadang sulitnya kan di situ Tuh. ya, gitu. Contohnya kalau lagi arisan ya. Kalau dulu Mhm. saya ingat dibawa orang tua kita arisan, banyak saudara-saudara kita yang seumuran kita main. Kalau Mhm. sekarang kita bawa anak kita arisan, mereka pada main gadget ya. Mabar ya Iya, namanya ya. karena nggak saling kenal Karena akhirnya, iya. Miss, gitu. Assalamualaikum, welcome to podcast Mami Support Mami. Nah, Mami, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat, inspiratif sekali. Assalamualaikum Miss Indri dan Miss Irma. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu ya, untuk narasumber kali ini, beliau-beliau ini adalah tenaga pendidik ya, Masya Allah, tabarakallah, dan juga sekaligus kepala sekolah nih, kepala sekolah SD di Ar-Rahman Islamic School dan juga kepala sekolah di SD Dian Didaktika. Betul ya Ibu ya? Iya betul. Oke, pertanyaan pertama nih Bu, langsung nih. Jadi grogi ya? Langsung Grogi. nih. Jadi, kalau guru sekolah dasar tuh kan memang katanya yang paling berperan nih Ibu dalam pembentukan karakter anak ya, bukan cuma di akademis saja gitu ya. Gimana nih menurut para ibu-ibu di sini gitu, dan bebannya seberat apa sih gitu menanggung, eee, ini gitu, maksudnya memang guru SD itu kan memang, pendidik yang sangat amat menentukan karakter anak, betul ya? Mungkin boleh Betul. diceritain dulu. Dari Miss Indri dulu Ya, boleh? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih Bu Konita atas kesempatannya. Sama-sama, Ini saya yang seb berterima kasih. Mungkin sebenarnya ada yang lebih baik ya Bu Irma ya Iya. dibanding kita yang mungkin lebih Enggak dong, kalau sudah berpengalaman dipilih ya. berarti sudah yang terbaik. Masya Allah. Ya bismillah. Kalau menurut kami untuk sekolah dasar itu sendiri itu kan jenjangnya paling lama. Ya, durasi Betul, paling lama. Kemudian usianya pun usia yang dari usia 6 sampai dengan kurang lebih 12 12 tahun ya. tahun, mhm. Betul sekali apa yang Bu Konita sampaikan tadi. Jadi di usia tersebut itu yang terpenting adalah bagaimana pembentukan karakter. Iya, Kalau saat ini anak-anak itu bisa belajar dari berbagai sumber ya. iya, Bisa dari internet atau mungkin dari betul. lembaga-lembaga yang menyediakan semua itu. Mhm, mhm, Akan tetapi ada hal penting yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa mhm. pembentukan karakter itu selain dari rumah, itu juga dibantu dari sekolah, Iya, khususnya sekolah dasar. Karena memang oke. penanaman nilai-nilai karakter khususnya kami sebagai sekolah Islam ya, sebagai seorang muslim, itu tentukannya di sekolah dasar, Mhm. gitu. Kalau dari Ibu Hmm, Irma gimana nih Bu tanggapannya? iya betul sekali. Alhamdulillah juga pemerintah kita kan sangat peduli ya dengan Mhm, pembentukan karakter ini. mhm. Karena kan tujuan dari pendidikan itu sebenarnya membentuk pribadi yang memiliki moral. Betul, Karena itu kan kalau di pendidikan ya Bu Indri ya, sejak tahun 2010 iya, sudah ada yang namanya pendidikan karakter. mhm, Itulah dimulai gerakan pendidikan karakter di mana mhm, karakter itu masuk ke dalam pembelajaran. oke, Jadi tidak terpisah, tidak berdiri iya, sendiri, mhm, melainkan masuk di setiap elemen pembelajaran, oke, baik di intra maupun di ekstranya maupun di kurikulernya. oke, Jadi memang betul ya, insya Allah sih seandainya kita benar-benar memahami bagaimana caranya memberikan penanaman karakter kepada anak-anak sejak usia dini, insya Allah itu akan jadi bekal yang sangat baik buat mereka. oke. Ya, Nah, kalau untuk kurikulum zaman sekarang kan beda-beda ya, Bu, ya. Betul. ya. Sebetulnya nih, saya juga, agak bingung sebagai orang tua, maksudnya, kenapa ya kurikulumnya berganti-ganti terus dan untuk saat ini pun, kurikulumnya apa nih yang serentak? Soalnya pengalaman saya nih, Miss Henry, waktu tahun lalu Iya, sebelum yang Hilwah masuk ke SMP Ar-Rahman lagi, itu kan kita survei beberapa sekolah juga. Itu iya. juga ada penawaran kurikulum yang berbeda-beda gitu. Hmm. Maksudnya, kita kan orang
awam ya sebagai wali murid memang apakah, tidak diserentakkan dengan pemerintah kalau untuk swasta atau gimana nih untuk kurikulum yang saat ini berlangsung? Iya. Oh, Untuk kurikulum yang sekarang berlangsung itu kayak yang kemarin kami ikut pelatihan ya, Bu, ya, itu tentang kurikulum pembelajaran yang mendalam Oke. atau bahasa Inggrisnya deep learning ya. Ya, Mmm, Sebenarnya itu yang berusaha diserentakkan oleh pemerintah untuk diterapkan di sekolah-sekolah gitu ya. oke. Bedanya dengan sekolah swasta adalah kami punya keleluasaan untuk menentukan Oh, kira-kira, untuk sekolah kami gitu ya, mau ada kelebihan apa sih yang diberikan ke anak-anak. tapi tetap mengikuti kurikulum sekolah, Tetap mengikuti kurikulum yang diaturin sekolah. dari pemerintah Iya, ya? kurikulum Cuma mungkin ada betul. nasional. tambahannya atau Ada di-mix tambahannya gitu ya? lagi, ya agar menjadi ciri khas dari Oh, sekolah swasta itu iya, sendiri gitu heeh ya. heeh heeh, oke oke. Mmm, Pada dasarnya kalau ada perubahan itu hal yang wajar kalau menurut kami gitu ya, Bu. Mmm, Karena memang, sekolah itu sendiri kan, dan kurikulumnya sendiri itu dipersiapkan untuk nanti anak-anak di masa depannya akan seperti apa. oh gitu. Kayak misalnya anak sekarang, mereka itu kan nantinya ke depannya akan berkaitan erat dengan teknologi. Tentunya Mhm, nggak mungkin kurikulumnya sama dengan, yang zaman tahun dulu ya? 80-an gitu, nggak sesuai gitu Iya ya. iya iya Kalau iya. menurut saya seperti itu. Mhm. Oke. Berarti, kalau yang sekarang kurikulumnya apa yang di pemerintah tuh kurikulum apa namanya? Kan ada kurikulum Merdeka, ada Mhm. kurikulum kalau sekarang yang diterapkan tuh apa, Kita Mas? sih sekarang namanya kurikulum nasional. Mhm. Jadi sebenarnya isinya, kontennya itu masih menggunakan kurikulum Merdeka yang sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum pergantian dengan menteri yang baru itu memang sudah 4 tahun yang lalu dideklarkan bahwa di tahun 2026 ya atau 25 ini memang yang namanya kurikulum Merdeka itu akan ganti nama jadi Kurnas, tapi isinya sih sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih Ya, sama. cuman pendekatannya yang sekarang berbeda. Oh gitu. Makanya kalau misalnya ibu dan para orang tua mendengar ada yang namanya deep learning ya Bu ya, Mhm. deep Iya learning, lalu di bawahnya ada joyful, mindful, sama iya. apalagi Bu? Satu lagi apa lupa deh itu Saya ya. juga lupa. Karena baru Gurunya lupa apalagi kita nih. itu pada dasarnya Oke. pendekatan saja. Oh Mhm, iya. Tapi kompetensi yang ingin dicapai intinya sih sama. Iya ya, sebenarnya make sense sih yang tadi Miss Indri sampaikan kalau, Mhm, nggak mungkin kurikulum masih sama kayak zaman dulu ya. mhm. iya, Cuma terkadang jujur orang tuanya juga belum siap gitu Iya, Miss, betul betul. dengan kurikulum-kurikulum baru ini gitu. Betul. Apalagi misalkan kadang ada yang, beberapa mata pelajaran yang tidak ada buku ininya, buku panduannya. Jadi Oh, ketika, mmm, sumatif atau ujian kita kan mhm. panik, "Ini belajar dari Dari mana? mana?" Betul. Gitu. Cuma ternyata anaknya ya udah mulai terbiasa kalau materinya memang, disampaikan di sekolah aja atau mungkin kadang ada kasih buku panduan via grup gitu ya, grup betul. WhatsApp gitu. Iya. Kadang emang orang tuanya juga belum terbiasa kali ya, Miss, ya. Mhm. Mhm. Nah, kalau ada yang perlu ditingkatkan atau harapan maksudnya dari pendidikan SD ya Mhm, khususnya dari pemerintah tuh mengenai kurikulum atau mhm. mengenai fasilitas menurut para ibu-ibu kepala sekolah nih, apa sih, yang pengen harapannya bisa ditingkatkan gitu? Mungkin Miss Mmm, Irma dulu boleh. tentu saja sejalan dengan waktu ya. Mhm, Kalau selama ini ya insyaallah ya alhamdulillah sih Ibu Konita selama ini kalau di saya secara pribadi udah 20 tahun gitu ya jadi oke. guru. Mhm, Artinya selama 20 tahun itu kita mengalami banyak hal ya Bu Indri ya, betul. gitu. Lalu kami sebagai pendidik apa sih yang ingin kami harapkan gitu ya, Mhm. setelah sekian lama menjalani. Tentu saja yang pertama kami menginginkan bahwa kurikulum ataupun sistem pendidikan di Indonesia itu memang bisa adaptif, tapi Mhm. juga agak ajak lah gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya ajak dalam arti, Ajak, ajak maksudnya sistemnya aja oh sih oke, kan. heeh, Walaupun pada dasarnya isinya sih konsepnya sama gitu. oke, Lalu yang diharapkan juga kita sebagai pendidik ingin sekali bahwa, pemerintah itu memang berupaya besar untuk paling tidak meningkatkan infrastruktur ataupun sarana prasarana pendidikan di Indonesia. Karena saat ini masih ditemukan kesenjangan-kesenjangan ya mhm, antara satu wilayah dengan wilayah yang yang lain, lain. baik secara sarana prasarana maupun kompetensi gurunya. Oke, sebenarnya kalau sekolah swasta maaf aku Ya, potong ya, Miss, turunnya terjunnya pemerintah sejauh apa sih? Maksudnya kan karena kan kalau guru kan ini sendiri dari sekolahnya ya, maksudnya kalau untuk fasilitas di sekolah untuk sekolah swasta tuh sejauh mana sih, Miss? ya. Kalau kita sih insyaallah selama ini kerjasamanya dengan Dinas Pendidikan
itu cukup baik ya Bu ya, Ya. dengan, cara misalnya mereka memberikan support, tidak Mhm. membedakan dalam hal misalnya pemberian bantuan operasional sekolah tidak Oke, membedakan. berarti tetap Tetap di-support ada ya? support, tetap. Oke. Lalu bentuk-bentuk pelatihan, contoh Mhm. terbaru itu kalau kurikulum Merdeka ya, kita Iya. tidak dibedakan dengan sekolah negeri, tetap Oke. diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan dan juga Mhm. bantuan. Jadi tidak ada bedanya pada Oh, oke dasarnya. oke. Kalau menurut Miss Indri apa nih Miss yang perlu kayak kalau bisa ditingkatin lagi gitu? Kalau saya sih berpikir seperti ini, tapi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Irma ya, adanya hal-hal yang belum merata di dalam pendidikan kita. Memang ada beberapa program-program yang bagus sekali, Mhm. yang itu mudah kami jangkau karena kami ada di kota besar. Saya pernah berkunjung ke suatu daerah 3T gitu ya, yang cukup terluar di sana. Jangankan ada internet gitu, Bu, Aduh. listrik aja tuh hanya setengah hari gitu ya. Saya Iya. pernah ke daerah seperti Harus itu gitu bersyukur ya ya. kita, Jadi kita Bu. di sini yang ada di kota besar mungkin akan lebih mudah mendapatkan akses gitu ya, Iya, akan tapi juga perlu dipertimbangkan juga untuk kota-kota lain yang masih terbatas mengenai akses tersebut gitu. pemerataan ya berarti Pemerataannya, ya, oke. iya. Karena memang ya penting banget ya, Betul, maksudnya proses belajar mengajar juga kan pasti iya, akan terhambat. iya, Oke, nah terus ini beban pendidikan nih selalu ada di guru nih, Bu. Kita sering dengar ya, maksudnya, terkesannya nih maaf kalau dari, beberapa, kisah gitu ya, beberapa case, kalau memang ada anak yang bermasalah atau anak yang mungkin lain daripada yang lain gitu ya, itu, pasti dibebankan di sekolah, di gurunya, di sekolahnya Iya. gitu. Mungkin masih kurang aware beberapa para mamis nih kalau tidak 100% ya, maksudnya, pengajaran anak ini kan di sekolah gitu ya. Gimana sih cara ibu-ibu nih dengan pengalaman lama sebagai ibu guru menghadapi kasus yang umum terjadi kayaknya makin ke sini kayak makin sering kita dengar kalau, beberapa cerita kalau yang anaknya ini sekolahnya nggak bagus nih gitu, ini gurunya kurang oke nih gitu kan. Kesannya kok dilimpahin di guru dan sekolah terus gitu. Itu boleh diceritain mungkin pernah menerima pengalaman seperti itu nggak, Miss? pernah dong. Pernah dong, pasti relate ya. Iya. Dan itu gimana tuh Miss cara menanggulanginya gitu? Jadi memang kalau di sekolah swasta itu kerap terjadi ya, Bu. Iya, Ada kalanya memang, beberapa orang tua yang berpikiran ketika sudah menyekolahkan di sekolah swasta, yang mungkin dari segi pembiayaan jauh lebih besar dibanding sekolah negeri gitu ya, betul, sehingga berpikir, "Ya sudahlah saya serahkan saja ke sekolah." seutuhnya gitu ya. Seutuhnya. Padahal, di Al-Quran sendiri kan, sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu di orang tua Iya, ya. madrasah pertama ya, Memang betul Ibu. memilihkan sekolah yang bagus adalah tanggung jawab orang tua juga, akan tetapi pemberian tauladan, kemudian pendidikan di rumah, itu yang pertama kali dilakukan orang tua sebenarnya. Sehingga di Betul, sini ya sekolah sebenarnya sebagai partner, bagaimana iya, membentuk sebuah generasi gitu kan ya. Jadi tidak tidak serta-merta semuanya dilimpahkan ke sekolah. Jadi kalau kami biasanya di sekolah, kalau ada anak yang memang butuh penanganan lebih, maka yang dipanggil pertama kali adalah orang tuanya. oke, Kemudian, kami coba, diskusi juga dengan psikolog sekolah gitu ya. Mungkin ada mhm, hal-hal tertentu yang perlu diajak diskusi juga orang tuanya, kemudian ada hal-hal yang perlu tingkat entah masalah bonding kah atau apa gitu ya. Lalu setelah itu kami juga di sekolah juga, menyelenggarakan parenting. Jadi salah satu ini salah ya, satunya itu. salah satu inovasi pasti apa, usaha ya Usahanya dari itu, sekolah, betul. betul Karena kan betul. nggak ada ya sekolah buat orang tua ya, Bu Irma. Sedangkan orang Iya. tua tuh butuh terus belajar padahal Betul, ya. perkembangan zaman, kemudian Iya, perkembangan usia anak, semuanya kan, berbeda-beda cara betul, penanganannya ya, Bu. betul Sehingga di sini betul. kita sebagai orang tua tentunya pasti pasti belajar terus-menerus, Iya iya iya, begitu. itu salah satu menurut aku terobosan yang bagus sih dengan adanya, Iya, acara parenting ya iya untuk orang tua betul, biar terus belajar juga. Ya betul. kalau dari Miss Irma Iya, gimana nih pengalaman ini, iya. Miss? Karena kan pada dasarnya pendidikan itu memiliki 3 pilar ya, Oke, sekolah, masyarakat, dan keluarga. mhm Yang tiga-tiga ini harus bekerja sama dengan baik, tidak ada yang titik mhm, beratnya di siapa di dan di siapa mana iya, gitu ya. Jadi kejadian itu memang hal yang memang bisa saja terjadi nih, ada kejadian yang menimpa anaknya, lalu mungkin orang tua lebih menyalahkan sekolah bisa jadi itu terjadi. mhm, Ya, langkah yang paling penting adalah memang komunikasi. oke, Jadi kalau ada kejadian seperti itu di sekolah kami, mhm, hal yang pertama yang kami lakukan adalah kami pasti akan konfirmasi dulu ke anaknya, lalu kita komunikasi ke orang orang tuanya, tuanya. oke, Kita cari
permasalahannya apa, lalu kita Tapi kan tidak jelaskan. semua proses itu mudah ya. Iya, betul. Apalagi orang tua yang mungkin merasa anaknya itu, Baik-baik saja, Iya, iya betul. gitu, sehingga kayaknya bukan denial salah ya. anak Iya, saya gitu tuh betul. gimana. Kadang pengen tahu dari POV Nah, guru loh, iya. jujur. Nah, itu tantangan. Iya kan? Apalagi jujur aja sekarang orang tua kita kan udah mulai masuk ke Gen Z ya. Iya, Yang betul. cara Jadi menghadapi orang tua iya, Gen Z ya. itu satu hal yang Wow. menarik juga. Jadi waktu kalau kita menghadapi orang tua, khususnya mungkin yang anandanya masih di kelas bawah, saya lihat perbedaannya memang gitu ya. Jauh ya. Gayanya, cara bicara, tapi gak apa-apa. Kan memang setiap masa ada karakteristiknya ya. Betul, Iya. Nah, hal yang betul. pertama itu memang kita harus benar-benar bisa menjelaskan dengan baik, atau paling tidak kita dengarkan dulu kalau kita gitu biasanya. Jadi kita Iya. dengarkan dulu ibu orang tuanya mengutarakan perasaannya, pendapatnya, lalu kita sampaikan hal yang sebenarnya. Insya Allah sih sejauh ini kalau komunikasi kita baik, cara Bisa penyampaian diterima. kita logis dan memang apa adanya, itu bisa diterima. Oke. Dan salah satunya kalau di sekolah kami ini berkat dari online ya, dari Mm-mm. pandemi, itu salah Mm-mm. satunya adalah kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin fasilitas Zoom atau misalnya online Oke, conference ya. conference Nah, salah online ya. satunya kita punya namanya meet up with parents secara online. Oh, sampai sekarang masih berlanjut. Insya Allah, jadi per 6 bulan atau ketika ada event-event yang penting kita lakukan itu. Kalau yang per 6 bulan itu biasanya kita juga selipkan apa sih masalah yang ada di level itu untuk dibicarakan bersama-sama. Oke, baik. Kalau boleh cerita nggak pengalaman tersulit mungkin selama jadi kepala sekolah atau guru juga boleh maksudnya. Kan nggak sebut nama nggak apa-apa kan, Oh, biasa enggak. sharing aja gitu biar kita para mamis tuh juga tahu POV-nya para guru nih gitu kan. Kalau saya selama saya mengajar khususnya di sekolah saya saat ini di Ar-Rahman, yang paling berat itu ketika pandemi. Oh gitu, justru paling berat. Saya sama Bu Irma itu kemudian kita diangkat jadi kepala sekolah bareng Bu. Barengan. Oh, ke pandemi. Iya, Kemudian 2019 sebelum 2019. pandemi Sebentar beberapa banget doang bulan. terus pandemi Iya, ya. betul. Oke. 2019 diangkat, Challenging kemudian sekali 2020 bulan Maret kita waktu itu diuji dengan Iya. pandemi, dan ternyata ujiannya luar biasa. Iya. Kami mau nggak mau belajar di bagaimana caranya bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak sementara mereka harus ada di rumah dan kami di sekolah. Di sekolah gitu ya. ya. Itu gurunya masuk nggak sih? Maaf nih nanya, Oh, ada yang masuk. soalnya kalau Pertama kita enggak ya? ngelihat kan kita materi kan, itu kayaknya di kelas gitu. Gurunya betul. kayak syuting di kelas. Jadi Iya. sebenarnya masuk selama pandemi Jadi itu. dibagi-bagi Bu. Yang awal sekali ketika memang waktu itu ada kebijakan tidak boleh keluar sama sekali, mereka masih mengajar dari rumah masing-masing. Oke. Nah, paling dari sekolah itu memfasilitasi dengan kuota. Oke. Ya. Kemudian ketika kebijakan sudah mulai longgar pada itu Bu Irma, kami masih ikut dengan aturan pemerintah. Misalnya yang masuk hanya 25%. 75% belajar di rumah untuk iya. guru-gurunya mengajar dari rumah. Mm-mm. Lalu kemudian makin longgar lagi, anak-anak boleh masuk ke sekolah gitu ya. Sekitar kurang lebih 25%, kemudian 75%-nya menggunakan webcam waktu itu kami. Ya, hybrid. Sistemnya. Jadi ada yang di kelas, ada juga yang di rumah. Itu kan bener-bener kayak reformasi banget ya. Iya, Maksudnya sangat, semuanya sangat. pembaruan banget gitu Iya, kan. Iya. Dan yang terpenting adalah bagaimana menghadapi orang tua. Oh gitu ya. Karena kan orang tua pada waktu itu akhirnya mau nggak mau harus menjadi guru di Iya, rumah gitu ya. betul. Sedangkan mereka tidak terbiasa Siap dengan nggak semua siap, itu. gitu. Betul. Akhirnya mungkin ada orang tua yang protes ya, kemudian ada juga berharap waktu itu SPP-nya dikurangi gitu ya, diturunin gitu. Sempet dengar ya. kayaknya. Iya, jadi berbagai macam lah dan kita sampai curhat barengnya Bu Irma. Ya, antar kepala sekolah itu Kepala kita sekolah kan punya dapat perkumpulan. di K3S ya. Kelompok kerja kepala sekolah, dan di situ kami sering diskusi. Ini kira-kira kalau ada case seperti ini biasanya di sekolah bagaimana gitu. Jadi kalau kami saling support di situ, Bu. Saling menguatkan. Iya. Bicara tadi komplain wali murid ya, kayaknya ini menarik. Kalau boleh tahu sejauh ini apa sih komplain wali murid yang paling sulit mungkin diselesaikan? Tadi saya dengar kan bisa dikomunikasikan pasti ya, seperti Miss Irma bilang. Cuman maksudnya kalau boleh cerita dikit yang paling sulit tuh kasus apa gitu? Wali murid komplain selama ini gitu. Sejauh ini ya. Sejauh ini yang pernah dialamin gitu, Miss. Siapa tahu Mami bisa nonton biar jangan sulit-sulit nih jadi para wali murid di kesian guru-gurunya gitu kan. Ya, alhamdulillah sih orang tua sih selama ini kooperatif ya Bu ya. Ya. Dengan Nggak apa-apa segala jujur macam aja, Miss. Kayaknya ditahan-tahan nih.
Kalau komplain sih beragam ya, Iya pasti pasti yang kan? beragam. Biasanya sih yang mungkin terberat buat kita itu adalah dari internal kitanya sendiri. Artinya mungkin ada Mhm. pengajar kami yang tanpa Oh, disadari melakukan sesuatu yang ternyata berakibat atau berefek tidak baik ke tidak baik ke anaknya. anak. Iya. Mungkin anaknya jadi merasa down, Iya. anak yang merasa seperti dibully oleh gurunya sendiri. Nah, itu sebenarnya hal yang buat saya itu cukup Karena di berat situ ya. problem solving-nya lumayan ya, Lumayan, Bu, artinya heeh. sebenarnya kita sudah punya SOP yang jelas, Iya. tapi kadang-kala kan memang mungkin di lapangan itu kan ada hal-hal yang ternyata kita harus gali lagi nih, bener nggak Mhm. ceritanya? Mhm. Kenapa bisa seperti itu? Lalu bagaimana meredakan orang tua yang ketika mungkin ya anaknya mengalami hal yang tidak menyenangkan itu, kita bagaimana caranya meredakan, memberikan Mhm. pemahaman, lalu menjelaskan di posisi kami seperti apa. Hal-hal yang seperti itu sih. Oke. Jadi, kalau komplain orang tua sih yang mungkin yang berat yang itu saja. Kalau selebih-selebihnya sih insya Allah itu bisa kita, Jadi singkatnya kalau ada orang oke. tua yang komplain masalah guru gitu Nah itu ya? yang buat saya itu karena kan kita berarti kan, wah berarti ada yang salah nih di Iya, sekolah kita gitu. iya, Padahal iya, kita udah punya SOP yang jelas nih. iya, Kenapa ini kok guru kita bisa seperti lalu kita kan harus cross check iya, lagi, evaluasi lagi evaluasi gitu. lagi, lalu kita pertemukan, lalu kita jelaskan, kita nah Mhm. seperti itu. Kalau dari Miss Indri apa, Miss? Kurang lebih sama, kalau Masa? komplain sih beragam ya, Bu, Heeh, yang ya. lain dong, Miss, ceritanya. Biar seru gitu kan, jangan sama. Banyak soalnya ya. Banyak. Banyak ya, maksudnya yang ya Mhm. cukup apa ya, cukup membutuhkan waktu lah mungkin untuk Ya, diselesaikan mungkin hal-hal gitu. yang seperti ini loh Bu, antara anak ya. Iya, Nah itu, biasanya antar Ah, anak. iya itu kan juga sering ya. iya, Betul. Kalau saya ketika wawancara, dengan orang tua, calon orang tua di kelas 1 gitu ya, Bu, saya akan mengingatkan betul di awal. Nanti kalau ada masalah tolong, ke wali kelas dulu. mhm, Mhm, Kalau misalnya ada ribut antar anak dengan anak, mhm, tolong ke wali kelas dulu. Biar nanti iya, di cross check sama wali kelasnya. Kami kan di iya, kelas ada CCTV, mhm, kemudian kami coba investigasi juga ke teman-teman yang lain yang menyaksikan hal tersebut atau jadi saksi matanya gitu ya. Lalu nanti kalau sudah ketemu hasilnya, baru orang tua dipertemukan. Jadi mhm, iya. kami sangat melarang orang tua langsung nelepon orang tua. betul, Yang ada nanti orang tuanya Ah, masih marahan gitu ya, mhm, iya anaknya udah anaknya udah main bareng. baikan, Iya. Jadi betul. ya tadi seperti itu ya Bu, kadang-kadang ada kalanya orang tua langsung ke orang tua sehingga di sini PR kami jadi agak panjang gitu ya, yang harusnya Mhm. selesai dulu nih di sekolah, kemudian kami cari tahu dulu baru kami berikan penjelasan. Tapi kalau sudah orang tua dengan orang tua, itu biasanya, gesekannya jauh lebih keras ya. mhm. Heeh, jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Mhm. Nah, Padahal sebenarnya sih anak-anak itu sebentar loh, iya Sebentar, namanya iya. usia anak-anak sebentar, ya, Iya, gitu kan. betul. Paling berantem-berantem biasa iya, gitu. Mhm. iya, Tapi paling sering anak cowok ya Bu ya kayaknya? Betul Enggak nggak? sih Bu, Oh nggak perempuan juga juga ya? ada. Iya, Oh kayaknya sama rata. aja ternyata. iya. Heeh. Oke, kalau tantangan anak-anak generasi sekarang apa sih Bu yang dialami? Ada nggak, dari para ibu-ibu di sini ngerasain perbedaan sama anak-anak zaman dulu gitu kan? Apalagi udah lama jadi guru ya Ibu ya pengalamannya, yang kayaknya anak sekarang tuh makin ke sini arahnya ke sini, beda sama masalah yang zaman dulu gitu. Mungkin tantangannya apa ya di anak-anak sekarang nih Bu, yang paling sering dialami gitu? Yang pasti anak-anak kita akan mengalami tantangan yang lebih besar dari kita, yaitu khususnya tentang perkembangan teknologi Iya, yang akan mempengaruhi dengan, persaingan global. mhm. Belum lagi mereka harus meningkatkan kompetensi mereka, supaya mereka nanti bisa bersaing dengan masyarakat yang lebih luas, masyarakat global, di mana mereka juga harus, berusaha berjuang ya tentang ya namanya apa sih, tempat pekerjaan ya, namanya Mhm. profesi itu kan juga mulai berubah. Itu tantangan lalu yang buat saya juga ini tentang terkait dengan karakter juga ya. Oke, Di heeh, sekarang ini kan kita harus benar-benar menyampaikan ke anak-anak yang ini bener loh Nak, yang mhm, ini salah, mhm. yang ini nggak boleh, yang ini boleh. Karena kadang kala semua itu menjadi sama. Ah, Seperti itu kan, iya, iya. memberikan pemahaman kepada mereka, menanamkan kepada mereka bekal bahwa moral, karakter itu sangat penting. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang punya potensi bagus, tapi juga masih memiliki moral yang baik, gitu. Oke, berarti teknologi tadi ya? Kalau dari Iya, Miss Indri ada nggak yang perbedaan gitu generasi sekarang nih tantangannya nih, Miss? Kalau saya sih melihat lebih ke awareness ya Bu. mhm, Oke, Heeh, mhm, jadi, kepekaan mereka terhadap lingkungan gitu ya. Karena kayak memang kurang tinggi gitu ya? iya, heeh, jadi, kalau saya sih melihat seperti ini, ketika, tidak ada aturan cukup jelas di rumah terkait dengan gadget, mereka bisa
menyerap informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan dari situ kalau misalnya mereka sudah apa ya, sudah begitu lekat dengan gadgetnya, itu kadang-kadang dengan sekitarnya dia agak kurang aware gitu ya, Terlalu cuek terlalu ya. cuek Saya tuh juga gitu. jujur khawatirnya Mhm, ya Miss kalau sama gadget ini, maksudnya yang saya lihat anak sekarang tuh jadi kurang berinteraksi dengan Mhm, mhm, manusia gitu loh. iya, mhm, Maksudnya anak-anak tuh cenderung karena punya dunia sendiri di gadget mhm, gitu, yang saya lihat kayaknya kok sosialnya kok kurang mhm, gitu. Itu kan berdampak yang mhm, agak menakutkan kayaknya ya untuk kedepannya dia bekerja, maksudnya nanti di profesi dia, kehidupannya, mhm. pekerjaan gitu ya. Mmm. Itu tantangan juga untuk orang Iya tua ya? iya betul, anak-anak sekarang tuh cenderung pendiam, Iya, karena mereka punya dunia sendiri dengan gadget gitu. iya, Mereka seperti hidup di dunia iya, betul, khayalannya ini gitu. betul, Ketika dia dengan gadget dia asik, dia bisa ngobrol dengan temannya juga mhm, gitu kan. mhm, Tapi ketika screen time-nya habis, kok mhm, kayak nggak ini ya, nggak cerewet kayak yang tadi waktu mhm, dia lagi main iya, game gitu betul, kan. Nah itu juga ketakutan kita kan, kayak mhm, aduh gimana ya, mungkin dari situ tuh, dari teknologi pertama itu kan, pertama ini beda udah sama anak dulu iya. gitu. Karena anak-anak generasi sekarang kan namanya katanya mereka native digital. Oh iya, Iya, mereka tuh orang yang memang begitu lahir mereka udah harus iya beda era. udah kenal dengan gitu, Kalau udah dari, zamannya. sekolah-sekolah masing-masing untuk gadget nih, Mhm. itu tuh harusnya kelas berapa sih Bu sebetulnya? kalau di SD Ar-Rahman, karena Ibu juga ada di Ar-Rahman ya, Mhm. kelas 1 sampai kelas 6 kami belum membolehkan. Betul sih, cuma Covid kemarin tuh sempet Sempet, mau nggak mau dan akhirnya ya. nariknya susah banget nih Iya, gitu kan betul. Miss, heeh. Tapi ya kembali lagi Bu, kalau untuk gadget sendiri kan di rumah pada dasarnya sekolah tidak bisa memantau ya, dan di Iya, sini dibutuhkan peran orang tua. betul setuju. Bagaimana orang tua itu memberikan regulasi, untuk pemakaian gadgetnya di rumah, Iya iya, gitu ya. Kontrolnya tuh sangat penting, pendampingan dan juga luar biasa penting, penting di situ. betul betul. Sehingga kita tahu sih yang mereka akses tuh apa saja sih, gitu ya. Mhm, Kalau misalkan sekarang teknologi berkembang, orang tua itu bisa memantau, dari handphone, dari handphonenya orang tua gitu ya, ini apa mhm, saja yang situs yang dibuka dibuka, oleh iya. oleh anak-anaknya Juga gitu. di sekolah suka ada razia juga gitu Iya, ya, Iya, Miss, ya, betul, dadakan iya. gitu. Kalau dari Miss Irma gimana, iya, Miss, kalau di sekolahnya? sama kami Mhm, dari kelas kalau SD memang belum boleh. belum boleh ya? Memang Mengapa belum boleh, karena kami memang mengamati gini, pernah ada satu momen ketika atau beberapa kalilah mhm kegiatan pembelajaran, anak-anak kan mau nggak mau harus bawa gadget, karena mhm memang gurunya juga ada izin, mhm, karena ada pembelajaran yang harus menggunakan, gadget gadget. gitu ya? Heeh, Cuman kami perhatikan memang mereka belum respon ya, belum tanggung jawab, karena mhm, ketika sudah pembelajaran pun akhirnya masih mereka masih dipakai iya, main. betul, Kadang-kadang sambil nunggu jemputan, main, oh berarti ini belum bisa nih. Jadi kalau di Dian Didaktika sendiri memang untuk SD belum. Tapi mhm kalau memang tadi yang pertanyaan Ibu, usia berapa sih mhm pantasnya? mhm, Kalau berdasarkan literasi yang saya baca itu sebenarnya di 2 tahun itu sudah boleh diperkenalkan, tapi tetap ada durasi. oh iya, Maksimum itu hanya 1 jam, dan yang pernah oke, saya baca juga itu tidak full 1 jam. mhm, Jadi 15 menit 15 menit 15 menit, oke, 15 menit gitu. Jadi jangan langsung dikasih, full iya. 1 jam. Kadang itu juga anak SD tuh seringnya nih Miss kasusnya kita nggak kasih cuma temennya tuh kan main semua ya Iya, Miss. Iya, betul, Jadi kadang sulitnya kan di situ betul. ya, gitu. Contohnya kalau lagi arisan ya, kalau dulu mhm. saya ingat dibawa orang tua kita arisan, banyak saudara-saudara kita yang seumuran kita main. Kalau Mhm. sekarang kita bawa anak kita arisan, mereka pada main gadget Iya, ya. Mabar ya namanya ya. karena nggak saling kenal Karena karena akhirnya iya. Miss, Iya, gitu. Kalau dari saya pribadi sih itu sih, maksudnya kayak anak jadi kurang berinteraksi gitu. Kayaknya diperlukan, apa ya, bukan mata pelajaran ya mungkin ya, kayak, kalau di sekolah tuh persentase-persentase gitu ya, prestasi presentasi ya, ya. presentasi gitu-gitu kali ya, mungkin harus lebih kali ya buat anak-anak sekarang gitu Iya, ya, Miss. Iya. Terus selanjutnya mengenai kasus bullying nih, Miss, kan ini juga cukup rame di beberapa tahun terakhir ya. Mhm. Kalau di kasus masing-masing di sekolah gitu, gimana sih untuk, menanggulangi bullying ini dan apakah kasus bullying ini juga, cukup tinggi gitu Mmm, angkanya di sekolah masing-masing, Miss? iya. Kalau di Haraman sendiri, kita mesti membedakan antara ini disengaja atau tidak. Oke. Kadang-kadang ada yang beranggapan anaknya kesenggol kemudian luka gitu ya, "Oh anak saya dibully," gitu ya. Kami Oke. mesti mencari tahu dulu, kalaupun ada kejadian, seperti tadi Bu, kami mencoba menelusuri terlebih dahulu, apa sih sebenarnya terjadi. Mhm. Kemudian untuk pelakunya gitu, yang dianggap pelaku sebagai pelaku bully, itu kami akan panggil orang tuanya. Sebenarnya di rumahnya tuh kalau aslinya seperti apa. Oke. Karena anak itu kan sebenarnya lembar putih ya. Iya. Mereka itu akan melihat bagaimana keteladanan orang tuanya, Mhm.
dibentuk juga oleh lingkungan di rumahnya gitu atau lingkungan yang dia biasa ikuti ya, dan juga di sekolahnya. Nah, kalau di sekolah kan dipantau oleh guru-guru dan Mhm. tentunya guru nggak akan mengajarkan, nah, boleh memukul tapi nggak akan mengajarkan ya. Iya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, nanti orang tuanya akan dipanggil, kemudian kalau memang ternyata dibutuhkan terapi tertentu, kalau yang sudah dilaksanakan sekolah ya Bu, anak tersebut itu ada tugas bersama orang tuanya Oh, di rumah, oke. menyelesaikan apa, mengerjakan apa. Oh, dikasih PR Dikasih ya? PR karena Oke. ternyata anak ini, melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian orang tuanya, karena Mmm. kurangnya bonding tadi, gitu ya. Ternyata dari Dari situ. situ, Seringnya gitu ya, Miss, ya? ada beberapa, Oke. alhamdulillahnya nggak sering ya Bu, kalaupun ternyata ini kok, nggak ada perubahan juga, mau tidak mau akhirnya kami berikan skorsing dengan penjelasan terlebih dahulu ke anak tersebut. Jadi Oke. misalnya, "Kalau kamu masih melakukan ini, kira-kira konsekuensinya apa yang harus kamu terima?" Gitu ya. Kayaknya aku skorsing Miss gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah menyetujui hal itu kan sama-sama komitmen gitu ya. Mhm Ketika mhm. dia betul-betul melakukan, maka dia dengan sadar menerima konsekuensi yang harus dia lakukan setelah melakukan Oke. tadi. Itu, kasusnya masih maksudnya cukup banyak nggak? Kan tadi ada perbedaan nih antara yang Mmm, beneran bullying sama yang enggak mhm gitu ya. mhm, Kadang ada yang bercandanya dianggap iya, serius gitu kan. mhm. Yang bullying-nya sendiri tuh banyak nggak sih, Miss, di sekolah? Alhamdulillah sih jarang ya Bu ya, Jarang ya? kalaupun ada ya kami juga nggak mungkin lepas tangan, "Oke Iya. Bapak anaknya bully nih keluar," gitu, nggak gitu juga karena kan ini anak Apakah didik ya. iya, apakah anak Mhm. cowok juga seringnya nggak atau cewek juga kalau di usia SD? Usia SD ada cowok karena mungkin mereka mainnya tuh Power fisik ya? ya, power-nya Iya, mereka gitu iya ya. iya iya. Tapi yang perempuan juga ada, lebih ke Oke verbal gitu ya. oke. Mhm. Tapi berarti tidak terlalu banyak untuk case-nya gitu ya, Enggak sih Miss, ya? alhamdulillah enggak, Bu. Kalau di Miss Irma Mhm. sendiri gimana? Sama, kalau mungkin fisik, bullying fisik itu kita insya Allah sih enggak ya. Karena Mhm. kan kalau bullying itu kan sesuatu yang dilakukan secara terencana dan berulang Terus-menerus. kali Iya. gitu kan. Kalau ini sih enggak, paling ada anak ya biasa, Mhm mungkin dia digangguin temennya, dia kesel, dia mukul itu ada. mhm. Baik itu ke laki-laki ke perempuan pernah ada kejadian Oke. seperti itu ada gitu kan. Nah yang pernah kami temukan di sekolah kami itu lebih ke yang misalnya yang verbal, itu yang di grup WA. Mmm. Oh, malah di grup Nah, WA? dan itu biasanya terjadinya udah di kelas 4, 5, 6 lah. Oh, Jadi dulu pernah saya juga mengalami seperti itu. Jadi mungkin mhm ada anak baru, rupanya di grup itu biasalah anak-anak sampai mhm. bikin grup, Oke. grup yang memojokkan anak A. Alhamdulillahnya orang tua kan juga kontrol ya handphone Mhm anak. Lalu mhm. anak-anak kan juga mereka kan suka bercerita ke kita. Iya. Nah, itu biasanya kita telusuri, lalu kita pertemukan semuanya, dan ujung-ujungnya kita akan suruh minta hapus grup WA. Biasanya Oke. seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sih yang terjadi, tapi kalau dibilang kuantitasnya jumlahnya insya Allah tidak. Nggak banyak ya Tidak berarti? banyak, karena kan di sekolah pun kita kan secara kontinu juga selalu mengingatkan anak-anak Oke. hal-hal apa yang boleh, Mhm apa yang tidak boleh. Bagaimana kalau kamu digitukan? Kalau mhm. kamu lihat itu seperti apa? Kayak gitu. Soalnya kan di medsos kayaknya kan kok kesannya kayak banyak banget Iya, kasusnya gitu kan, Iya, terus kita kan nggak ngerti nih sebagai wali iya, murid. mhm. betul. Kalau yang lagi, sering terjadi akhir-akhir ini, maksudnya kasus yang paling sering apa, Miss, di sekolah gitu? Yang mungkin buat aware kita sebagai wali murid juga gitu, Mhm, kalau yang lagi kayak akhir-akhir ini kayaknya banyak nih kasus ini gitu. mhm. Kalau saya perhatikan ya, itu Mhm, di kelas 4, 5, 6 lah yang sudah mulai dewasa, beranjak oke. dewasa itu di grup-grup WA itu, Oh, di grup itu secara kasusnya verbal. itu? Ya, jadi Oke. para orang tua yang Mhm anaknya sudah mulai beranjak mau ke remaja nih, mhm. itu kalau punya HP, anak-anak yang punya HP tolong sering-sering dibuka, Dicek ya? dicek, Betul. nggak apa-apa. Oke. Nanti Selain kalau bullying apa, Miss, maksud saya tadi? kalau Yang 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 oh, akhir-akhir ini heeh, yang masih banyak maksudnya, kan bullying udah nggak nggak, terlalu ini gitu heeh, ya, yang terjadi belakangan ini kayaknya kalau ada masalah tuh apa sih gitu, dari wali murid, anak gitu? tentang anak ya, Heeh. Atau sesama anak juga boleh, maksudnya di sama sekolah anak. nih problem anak-anak nih apa Mmm. sih terbanyak gitu? Kalau di saya ya Mhm. mungkin ya itu tadi, kalau 1, 2, 3 kan masih aman ya, Iya, anak-anaknya masih kecil-kecil, paling heeh, mereka main bercanda berarti atau kelas atas ya. Nah, ya? yang 4, 5, 6 ini yang masalah untuk regulasi emosi, Balik lagi ya regulasi regulasi emosinya emosi. mereka. Kayak masalah terbesar saat Iya, ini ya. iya. Iya, Saya Jadi beberapa kali podcast sama narasumber balik lagi semuanya regulasi emosi iya, lagi. mereka kan belum bisa menata dengan baik untuk mengendalikan Iya. emosi, tapi mereka juga belum bisa memahami bagaimana supaya tidak bikin orang emosi gitu. Betul. Kayak gitu sih. Dan itu emang harus dari rumah juga ya, Iya, Miss, sama-sama maksudnya semuanya.
terus dari rumahnya udah dibiasakan, diajarkan cara meregulasi emosi Iya, ya. betul. Dari Miss sendiri ada tambahan mungkin, Miss? Terkait dengan regulasi emosi, betul sekali, Bu, pendidikan tuh bermula dari rumah dulu ya, Iya iya. dari rumah dulu. Karena kalau yang saya dapat di case-case di sekolah gitu Mhm. ya, ada kalanya Ananda ini, melakukan hal yang atau sangat reaktif gitu ya, karena memang tidak tahu bagaimana cara meregulasi emosi mereka gitu ya. Misalnya mereka hanya kesenggol. Mereka pikir, "Wah, saya lagi diperlakukan tidak baik sehingga saya boleh Iya. balas dia." Padahal nggak sengaja gitu kan. Sehingga di sini mesti ada pemahaman yang Mhm. berulang. Karena anak nggak mungkin cuma dibilangin sekali doang atau 2 kali. Ini harus Iya. berulang-ulang terus dan memang orang tuanya harus sabar gitu ya. Iya. Betul. Tantangannya di sini gitu ya, Sabar heeh. tuh Mamis ya. Harus sabar, Memang tidak mudah ngajarin anak meregulasi Iya. betul emosi ya. sekali, Kadang betul. mengenali emosi aja anak belum kan, Miss. Maksudnya Mhm, ini emosi apa sih, dia marah kah? Apa iya, kesal sedih cuma kah? sesaat? Iya, Iya, sedih atau gimana gitu Mhm. kan. heeh, karena Oke. gesekan pasti ada ya. Biasanya Iya. mereka yang reaktif itu kan pasti ada pemicunya. Cuma kan Mhm. pemicu itu kadang ada yang disengaja, ada yang tidak. Iya. Apapun, di luar sana juga mereka pasti akan mendapati hal yang tidak menyenangkan ya, Bu. Sekarang tinggal bagaimana kita bereaksi gitu kan. Ada yang Mhm. reaksinya negatif, ada yang reaksinya positif gitu kan ya. Sekarang tinggal ya gimana mereka dilatih untuk bereaksi yang positif. Oke. Karena kan ada konsekuensinya, mereka harus belajar Iya. konsekuensi. Kalau mereka reaksinya negatif, nanti akan terjadi seperti ini seperti ini dan seperti ini. Itu yang mesti disadari anak-anak gitu Berarti ya. bisa disimpulkan sebenarnya para gurunya ini, tenaga Mhm. pendidiknya juga kayak harus sering diberi ini ya, seminar kah gitu Iya, Oh atau betul. iya, input. iya, Kalau di sekolah-sekolah gimana nih? Iya. Emang sering ada seminar-seminar gitu? Untuk iya. para guru tuh, Iya. mereka itu kayak belajarnya terus-menerusnya tuh lewat Iya. apa aja sih, Miss? Iya. Kalau di kami itu memang ada kegiatan di setiap hari Jumat. Oh, seminggu Jadi, sekali? ada beberapa pekan. Jadi sebulan Oke itu bisa 2 kali. oke. Jadi setiap pekan itu ada kegiatan, tapi Mhm. diselingi dengan kegiatan yang keagamaan untuk Ah, guru-gurunya. Jadi oke. 2 pekan untuk pendidikan Mhm ataupun tentatif ya, mhm. tergantung dengan kondisi yang dibutuhkan, yang 2 pekannya lagi untuk keagamaan. Oh gitu. Kalau dari Rahman gimana nih? Kalau Ar-Rahman tuh kami ada program namanya Circle Salam. Oke. Itu buat guru-guru. Pelatihan bisa dilakukan, kadang kami mengundang pembicara Mhm. gitu ya. Ada kalanya kami tutor sebaya. Jadi guru Mmm. yang mengikuti pelatihan di luar, dia masih share ilmunya ke teman-teman yang lain. Oh gitu. Iya, dan kalau untuk Circle Salam sendiri, itu kan istilah untuk sekolah Ar-Rahman ya, Bu. Itu dilakukan 2 pekan sekali, kadang keagamaan, kadang juga pelajaran yang lainnya yang menunjang, Mhm. dan kami ada pengajian guru dan karyawan, itu Oh gitu, sebulan sebulan sekali. sekali. Iya, Karena kan sebenarnya guru pun sama kayak orang tua ya, sama harus Iya, terus betul. betul, belajar. harus terus Maksudnya belajar. kadang kita ngerasa udah tahu gitu, tapi Mhm. ternyata ya enggak kan. Maksudnya, ya gimana ya, punya anak itu memang harus terus belajar ya, Iya, Betul, Bu, Yes. betul. dan Paling kadang enggaknya nggak pengetahuan juga masih di-recall lagi ya. betul, di-recall Mhm, lagi, mhm, betul. Terus juga, ilmu dinamis nggak sih? Iya, Zaman juga betul sekarang betul, berubah iya. gitu ya, eranya udah beda. Nah, terus Miss sekarang mau, ke akademik sedikit ya. Jadi makin ke sini itu, kan kayaknya zamannya beda sama dulu nih. Maksudnya kalau dulu tuh, kita bener-bener dituntut sebagai anak murid tuh bisa semua pelajaran ya. Yang Mhm, saya lihat sekarang memang sudah tidak sesetrik itu mhm, gitu. Karena mungkin di pendidikan barat, nggak tahu kalau salah ya Miss dikoreksi. iya. Itu katanya anak dari usia SMP atau lulus SD udah mulai penjurusan gitu ya Miss ya. Nah yang saya pengen tanyakan, gimana sih nasib anak-anak yang ternyata dia tidak unggul di akademik gitu? Maksudnya di Indonesia tuh sudah sepro apa gitu? Yang saya lihat belum kayak di pendidikan luar, cuman, yang saya lihat juga dan saya rasakan fasilitasnya tuh juga kayak masih kurang gitu untuk Mmm, anak-anak yang iya, memang bukan anak akademik gitu. iya. Kalau dari sekolah masing-masing gimana nih, Mmm, Miss? baik. Betul sekali. Kita ada yang mengenal namanya istilah kecerdasan majemuk ya, Iya, kecerdasan majemuk. Itu mhm. makanya mungkin alhamdulillahnya sekarang di banyak sekolah itu tidak ada lagi yang namanya ranking, Iya kan? Heeh, betul, semenjak itu kayaknya ya, iya. mhm. orang tidak tuntut bisa semua Iya, pelajaran, iya, betul. Jadi lebih melihat kompetensinya anak masing-masing seperti apa. oke, Itu juga yang terjadi di sekolah kami gitu, mhm, di Dian Didaktika juga sama, salah satu misi kami adalah menerapkan pendidikan yang mengembangkan kecerdasan majemuk anak-anak. oke, Jadi anak-anak itu pertama tidak
kita labeli dengan ranking, tapi diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang banyak, pilihan ataupun dengan pembelajaran di dalam kelas. Kalau dulu itu waktu kurmer itu ada istilahnya namanya diferensiasi ya. Diferensiasi pembelajaran. Jadi Apa diferensiasi itu? pembelajaran itu artinya anak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya masing-masing. Oke. Contoh misalnya kalau kita dulu waktu Ibu Konita sekolah misalnya, ada kerja kelompok. Di kelompok ibu itu pasti ada anak yang unggul, Betul. ada anak yang memang rata-rata, Iya. ada yang kurang unggul. Betul. Ternyata itu tidak bisa seperti itu harusnya. Oh, Harusnya itu disesuaikan dengan kompetensi mereka masing-masing. berarti unggul sama unggul Unggul, gitu. yang Tapi kalau yang kurang unggul kasihan dong Nah, nanti Miss benar. jatuhnya. Kami juga awalnya seperti itu Iya kan? berpikir, tapi ternyata biasanya kalau dalam satu kelompok kerja itu ada anak yang unggul, pasti dia akan terus yang menjawab. Tapi betul Dia juga. akan terus yang Iya. bekerja. Yang kurang unggulnya juga masih ngerasa kayak nggak nggak dihargai dipercaya, atau iya. dipercayai. Useless lah Iya. gitu. Berarti harusnya mereka dikelompokkan tujuannya hanya untuk mendapatkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah itu Oke. mereka gabung lagi. Iya. Nah itu artinya bahwa kita juga harus benar-benar melek ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya anak itu berhasil bukan berarti nilai akademiknya saja yang bagus. Iya, maksudnya si anak yang nggak jago akademik nih akan Punya menonjolkan potensi. potensinya di mana gitu. Iya betul, itu yang kita juga harus jeli, dan memang ruang untuk itu di Indonesia perlu terus dikembangkan. Masih kurang banget ya. Masih harus, karena kadang-kala mohon maaf waktu itu peralihan juga ya, ketika kita tidak ada ranking kan orang tua masih nanya ranking Iya, berapa, betul. nilai berapa, atau misalnya kalau nilai angka nggak pakai angka, pakai deskripsi aja masih nanya sebenarnya ini berapa ya nilainya ya, Iya. urutan keberapa, urutan keberapa. Ya itu sih tantangan untuk semua, tapi insya Allah pelan-pelan kita sudah mulai berjalan menuju bahwa anak-anak kita memang tidak harus selalu berprestasi. Artinya di berprestasi bukan berarti dia punya akademik yang baik aja, tapi anak yang non akademik pun dia oke dan berprestasi di bidang yang lainnya. Oke, kalau dari Miss Indri gimana nih Miss? Kalau dari Ar-Rahman sendiri memang sejak awal tidak ranking, dan itu pun juga yang kami sampaikan ke orang tua ketika mereka mendaftar ke Ar-Rahman gitu ya Bu. Karenanya potensi anak-anak lain selain dari segi kognitif, kami memfasilitasi dengan klub unggulan. Ada bisa ke ekskul, ada bisa ke klub unggulan juga. Kalau klub unggulan itu lebih ke minat mereka dan bakat mereka. Kayak misalnya mereka punya kecerdasan bahasa, linguistik, maka dia masuk klub unggulannya bahasa. Nanti bisa bikin puisi, kemudian bisa bikin mading dan lain-lain di situ gitu ya. Ada juga yang mungkin dia senang mengekspresikan diri, kami masuk kan ke teater, sehingga mereka bisa tampil gitu ya ketika ada acara-acara sekolah. Jadi Kalau memang untuk organisasi belum ya di SD? emang belum ya? organisasi baru SMP. ada, yang ada itu UKS. Iya. UKS itu mereka dokcil ya, di UKS dokcil. Itu mereka berbagi peran, jadi ada yang periksa buku, kemudian ada yang bagian upacara, dia berdiri di belakang memastikan teman-temannya sehat semua gitu ketika upacara. Mereka belajar di situ Bu gitu ya. Jadi kembali lagi sama yang disampaikan oleh Bu Irma, kaminya sudah menyatakan tidak ada ranking, tapi pas rapotan orang tua tanya, Miss, anak saya urutan keberapa gitu ya. Terus saya bilang nggak ada ranking Bu di sini gitu ya. Ini potensi dia seperti ini dan ini dan ini gitu ya. Karena saya pernah dulu mendapati ada murid saya dari segi akademik memang tidak semenonjol anak yang lain. Iya. Akan tetapi saya acungi 2 jempol buat dia, karena anaknya luar biasa sopan dan inisiatifnya sangat bagus. Perhatian ke teman-temannya juga luar biasa. Sehingga orang tuanya agak agak merasa putus asa, Miss anak saya gimana ya gitu ketika rapotan. Kayaknya dia agak kurang deh. Terus saya saya sampaikan, Bu, Ibu tahu nggak ketika kami makan bareng gitu ya, cuma anak ibu yang menawarkan ke saya, Miss mau aku taruhin nggak cateringnya ke tempatnya gitu ya. Atau ketika temannya kesusahan gitu ya, mau aku bantu ini nggak gitu ya. Itu kan poin sebenarnya keberhasilan orang tua mendidik anaknya, dan si anak tersebut akhirnya punya karakter yang bagus gitu ya. Itu saya rasa hal yang perlu diacungi jempol di sini gitu ya Bu. Memang perubahan itu orang tua juga harus bisa menerima ya. Maksudnya kadang di orang tuanya yang belum terbiasa juga dengan ranking gitu. Apalagi kan kalau masih anak-anak itu perjalanan masih panjang ya. Iya, kadang orang tua udah obsesnya, targetnya udah terlalu mau cepet-cepet gitu. Kita tuh yang berasa karena kita di SD ya Bu ya. Anak-anak itu masuk kelas 1 itu kan masih anak-anak. Iya. Kelas 6 aja udah berubah. 1 sampai 6 kan
range-nya terlalu jauh ya, tapi Mhm. kami lihat ada perkembangan, ada perubahan. Jadi Kadang orang tua kurang sabar gitu iya, ya. jadi nggak Melihat apa-apa yang perkembangan. anaknya mungkin secara akademik saat ini belum menonjol, bukan berarti dia tidak menonjol nanti di SMP dan SMA. Butuh proses Mungkin gitu ya. ya, mungkin hanya belum menemukan gaya belajarnya yang tepat, atau Iya. mungkin motivasi internalnya untuk belajar belum keluar gitu. Atau belum menemukan keunggulannya di bidang Iya, apa gitu ya. Iya. gitu. Makanya berarti tadi yang buat, non akademik tuh memang harus difasilitasi dengan itu kali ya, dengan di luar Iya, pelajaran betul sekolah ya, betul. Betul. ekskul, entah Iya. klub Iya unggulan iya. gitu. Mhm. Karena, kayaknya anak-anaknya itu udah lebih bisa menerima, kalau yang saya Mhm. lihat ya zaman sekarang ya, kayak, anaknya tuh udah pada tahu, "Aku emang nggak jago di sini Mah," Mhm. gitu, kayak, "Aku di sini," gitu. Kayaknya udah lebih paham. Cuman mungkin orang tuanya tetap masih ada orang tua yang kalau nggak akademiknya bagus berarti nggak pintar, kan gitu kan kesannya gitu. Makanya kalau terima rapot ya ranking berapa gitu. Iya iya. Terus kalau, di sekolah nih Miss, murid-murid SD ya, biasanya kalau mereka bermasalah sama teman, itu mereka tuh cenderung pasti lapor orang tuanya dulu nggak sih atau dari gurunya yang melaporkan nih Miss? Mhm Saya terus terang pengen tahu mhm gitu. Karena saya pribadi termasuk nih kalau tahu dari gurunya mhm gitu. mhm Jadi apakah memang di sekolah, diajarin seperti itu supaya lebih baik atau mhm gimana nih Miss? mhm Memang ada anak yang cenderung cerita ke orang tua, Mhm, tapi ada yang anak tuh kayaknya lebih senang cerita ke guru. mhm. oke. Makanya kadang ada orang tua yang nitip pesan, "Miss tolong bilang ini anak saya Gini gini nanti gini. harus begini-gini." Karena kalau semis yang Lebih ngomong gitu didengar ya? lebih didengerin gitu ya. Oke. Mungkin kalau ibu lebih sering dengar dari wali kelas, entah wali kelas yang memang memantau seperti itu, atau Iya memang anak yang cerita gitu ya. iya Mhm. Tapi di sini, eee, yang penting komunikasinya lancar gitu, yang iya. penting komunikasi lancar antara wali kelas dengan orang tua Orang murid tuanya, gitu ya. iya. Dan ya tadi, harapan kami kalaupun anak itu lebih senang cerita ke orang tuanya, ya orang tua juga konfirmasi ke sekolah. Sekolah, Sehingga iya. kami bisa memastikan ini apa sih yang sebenarnya terjadi Oke. gitu ya, lebih ke situ sih, Bu. Mhm. Mhm. Oke, Sama berarti memang banyak cerita ke guru ya? iya. Iya, sebagian besar. Iya, kalau di kami kadang-kadang seperti ini juga buat anak-anak khususnya yang udah mulai dewasa ya gitu. Mhm. Jadi anak-anak kalau ada sesuatu di kelas misalnya namanya bu gurunya kan nggak lihat ya. Mhm. Mungkin gurunya lagi tidak berada di tempat. Bila ada sesuatu tolong sampaikan dulu ke guru. Biasanya kami gitu Mhm. supaya nanti ketika orang tuanya tanya, Gurunya ngerti. iya Bapak Ibu udah tahu kejadiannya seperti apa Nak gitu. Karena Iya. yang kadang-kadang suka terjadi itu anak mungkin Udah cerita ke orang lapor, tua gurunya dan nggak gurunya kan tahu. kebetulan nggak di Iya, tempat terkesan gitu. gurunya kayak nggak mantau Iya, gitu ya? sebenarnya sih itu. Jadi ya memang alhamdulillah kalau misalnya anaknya mau cerita ke gurunya lebih Iya, dahulu alhamdulillah. Jadi kita alhamdulillah, bisa iya iya. konfirmasi ke orang tua. Tapi kalaupun ke orang tua langsung tidak apa-apa, yang penting tadi kata Bu Indri, orang tua konfirmasi lagi ke Tabayun guru. dululah. Tabayun dulu, Tabayun, jangan langsung betul. marah-marah gitu ya. Iya, betul. Kalau anak kan beda-beda juga sih soalnya Miss ya, maksudnya anak saya tuh, deket sama saya, cuman Mhm. ada emang salah satu anak saya yang cenderung kalau ada masalah di sekolah dia tidak menceritakan gitu. Tapi Mmm. ketika saya tanya kadang, ya karena itu bukan masalah buat aku, Oh, anak betul cowok kan. betul betul, iya Maksudnya dia ngerasa itu bukan masalah Mah, dan itu udah mhm. selesai gitu. Oh, itu Beda-beda ya. hebat. Beda-beda iya, kalau cewek apalagi yang kecil dulu aja Iya, cerewet banget ya, kayak saya tahu semua cerita di sekolah. sampai teman-temannya juga tahu. Sampai hafal gitu kan, diulang-ulang. Cuman ya itu beda-beda kan tiap anak, makanya saya Iya, nanya sebenarnya kalau dari sekolah sendiri berarti kayak nggak ada harus cerita ke guru dulu baru ke orang tua gitu, nggak ada ya? Berarti nggak ada, terserah anaknya terserah anak. Terserah masing-masing. anak. Tapi kalau di saya sih menekankan ke teman-teman guru ya, Bu. Kalau misalnya ini ada hal yang terjadi di sekolah terhadap anak tersebut atau dia dengan temannya, saya minta teman-teman itu segera menyampaikan ke orang Iya, tua. betul Jangan sampai ya gurunya itu, dan itu disampaikan sebelum anak pulang ke rumah betul ya. betul. Iya Karena iya. kalau misalnya anak yang cerita ke orang tua, Mhm, nanti kalau misalnya orang tuanya lagi emosi, waduh saya dapat masalah apa nih anak saya gitu ya. Iya. Akhirnya malah marah-marah ke gurunya. mhm. Padahal kan harusnya Terkesan gurunya nggak mau cerita, menutupi gitu, terkesan gurunya padahal menutupi iya, atau, bukan tabayun, lebihnya ke, "Kok anak saya begini sih Miss, kok anak diginiin sih?" Gitu ya. Pengennya kan langsung tabayun dulu ya, komplain. "Nih apa yang Iya, terjadi ya Miss?" Gitu. "Kok mhm. anak saya laporannya seperti ini, Iya sebenarnya apa iya nih iya. yang terjadi di sekolah?" Gitu. Kalau gitu kan lebih Iya enak sih, ya, betul Bu. betul. Saya juga merasakan, Mhm, makanya kan saya tanya, maksudnya kok saya mhm. tahu dari guru terus nih, gitu Iya, rasanya. Apalagi anak cowok gitu iya, ya, maksudnya kenapa? Ternyata ya ketika saya tanya ke anaknya, ya dia anggap, "Ya udah selesai Mah, itu bukan masalah." Mungkin tipikal anaknya yang cuek iya, juga gitu, iya, gitu. Nah, terus Miss kalau isu yang ini, guru-guru juga sekarang kayaknya lagi
serba salah posisinya ya. Kayak banyak banget nih di media sosial guru yang dirasa kurang bonafit lah, banyak melakukan penyimpangan lah. Pernah nggak, Miss ini dapat komplain seperti itu dari orang tua dan menyikapinya tuh gimana? Dan mungkin biar wali murid juga tahu proses rekrutmen Mhm, guru tuh di sekolah masing-masing mhm, gimana sih, Miss, Mhm gitu? mhm mhm. Ya, pernah sih, itu udah pasti pernah lah ya. Namanya Iya, kita lagi, mungkin saat mengajar ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang tepat, mhm, baik secara kompetensi, khususnya di kompetensi ya. iya, Pernah, khususnya pada ketika waktu pandemi seperti itu, di mana guru kan harus beradaptasi cepat. Ya mhm, kalau kebetulan gurunya dia punya kompetensi yang baik dan dia punya punya kemauan internal bagus untuk belajar, cepat bisa beradaptasi. Nah, biasanya sih yang kita lakukan adalah setelah kita menerima laporan dari orang tua atau melakukan supervisi ya, mhm, dari supervisi itu kita akan panggil guru tersebut. oke, Lalu kita informasikan, "Mohon maaf Bapak atau Ibu, mungkin dalam hal ini kekurangannya di sini di A, B, C, D, E, F, maka mhm, langkahnya adalah seperti ini." oke, Misalnya dalam hal penggunaan, teknologi, misalnya penggunaan waktu itu teleconference ataupun online meeting gitu, itu poin-poin mana yang kurangnya, ini biasanya kalau saya dulu saya kirimkan ke guru yang IT-nya. mmm, Jadi ikut atau mungkin kita dari hasil, laporan atau supervisi kita arahkan ke pelatihan mana yang dibutuhkan oleh guru tersebut supaya mencapai kompetensi atau standar kompetensi yang memang harus dimiliki. pelatihan ya berarti Iya, juga. Kalau syaratnya apa untuk jadi guru di guru sekolah? Heeh, kami. Yang pertama, karena kita sekolah Islam ya, heeh, selain, agamanya juga tapi kemampuan untuk membaca Al-Quran itu nomor satu. oke, Karena kan kita ada mendampingi anak-anak mhm, dalam mengaji dan mengajarkan Iqra. Lalu yang kedua kalau sekarang sudah mulai ditingkatkan kemampuan untuk berbahasa Inggris, oke, itu itu. semua guru? Semua guru baru kita sudah Oke, mulai, jadi walaupun misalnya kita mencari guru matematika, mhm, bagus penguasaan matematikanya, tapi mohon maaf mungkin untuk bahasa Inggrisnya kurang, itu kurang, langsung kita tidak. oh, Kenapa? Karena kita akan mulai beralih dalam hal untuk, tadi kebutuhan untuk membekali anak-anak kita dengan kemampuan global kan. Nah, salah betul, satunya bahasa yang banyak mhm, digunakan adalah bahasa Inggris. Walaupun nggak harus fasih banget tidak, tapi yang penting minimal bisa, bisa iya, komunikasi, oke, seperti itu. Itu yang satu, lalu juga penguasaan, materinya ya, mhm, linearnya, penguasaan terhadap materi yang akan diampu dan juga yang terakhir karakter. Jadi kan ada hasil psikotes, psikotes juga ya berarti ya. ya untuk guru ya? Apakah guru tersebut sesuai dengan karakteristik yang dipegang oleh sekolah kita? Bila Oke, tidak, walaupun secara kompetensi bagus, tapi bila tidak, kita tidak bisa. Gitu. oke, kalau dari Miss Indri gimana nih, Miss? kalau di Arhaman sendiri pertama proses rekrutmen itu untuk tahun ini ya Bu, Mhm, karena emang tahun depan insya Allah kelas 1 sudah bilingual, jadi pelajaran bahasa mmm. Inggris, IPA dan matematika menggunakan Mulai bahasa tahun Inggris. ajaran Juli ini? Iya pas Oh, Hafsah masuk ya. iya ini anak saya mau masuk. Wow, Iya, jadi oke. kami rekrut pertama itu dari kemampuan bahasa Inggrisnya dulu. Oke. Ada wawancara, kemudian mereka mengerjakan, soal gitu ya. Kemudian kalau itu lolos, maka Mhm, kami akan lanjutkan dalam micro teaching. mhm. Setelah micro teaching akan ada tahapan wawancara. Wawancaranya nanti ke saya, ke HRD, kemudian ada wawancara keagamaan, tes juga Oke, kemampuan mengajinya, sama terakhir ke direktur. Nah, oke. kalau itu sudah bagus semuanya, kami duduk bareng, ini gimana nih Mhm. kira-kira dari hasil wawancara. Kemudian dari situ akan ada psikotes. Kami juga akhirnya diskusi juga dengan, psikolog yang mengetes ya, ada wawancara juga kalau tidak salah. Kemudian kami duduk bareng di situ, kemudian menentukan ini kira-kira perlu kita, rekrut atau tidak gitu ya. Mhm. Dari wawancara itu biasanya kami sama-sama share gitu Bu, gimana tadi attitude-nya? Ketika wawancara main handphone nggak? Gitu ya. Itu kan salah satu Sekecil itu sampai ya? sedetail itu. Sedetail Terus itu. kadang-kadang ada, "Iya tadi dia ninggalin tisu dia Mhm. di ruangan saya," gitu. Itu buat saya itu penting ya Bu, karena kan ini masalah Hati-hati para calon guru. Betul. mungkin tuh, Oke. penting nggak penting, cuma Iya. buat saya, Iyalah itu kebersihan masalah juga, attitude kebersihan, masalah juga. attitude gitu kan. Iya, masuk semua tuh. Iya dari situ kemudian yang terpenting adalah karakter. Misalnya bagaimana, dia apa ya, ketika wawancara seperti apa, kemudian juga kadang ada laporan dari guru ketika mikir tuh, Miss tadi begini gini Mhm. gini gitu ya. Ada Mhm. anak yang tidak dirangkul di belakang, jadi hanya fokusnya di depan saja. Nah dari situ kan ada penilaian juga gitu ya Bu. Nanti kalau sudah diterima gitu ya, dan ternyata di tengah jalan ada hal yang tidak sejalan dengan Ah, kami itu gitu gimana ya. tuh, Miss? Kalau kami kebetulan punya peraturan buku karyawan, guru dan karyawan di situ. Mhm. Ada poin-poinnya terkait dengan sanksi dan sebagainya gitu ya. Ada yang poin-poin tertentu
pasal-pasal tertentu kalau misalnya guru tersebut melakukan tindakan hal-hal yang merugikan sekolah gitu ya, atau ada tindakan asusila, maka mau tidak mau ya kami akan berikan sanksi. Tapi kalau kesalahannya masih bisa tolerir, paling kami berikan peringatan 1, peringatan 2 sampai seterusnya. Oke. Iya, tapi kalau misalnya itu sangat berat dan sudah membawa nama baik Kayaknya sekolah, asusila masih ada peringatan Miss atau udah langsung? langsung Langsung dong, kalau itu kan udah langsung berat kalau ya. itu langsung. Karena kan pendidik itu kan Iya. guru itu Iya. digugu dan ditiru ya. Iya. Yang perlu Iya. dilakukan pertama sekali adalah keteladanannya. Kalau misalnya kita sendiri sebagai seorang pendidik tidak memiliki itu, apa yang mau kita berikan ke anak-anak gitu kan ya. Iya. Terus Miss, kalau di TK itu memang sekarang udah ada sarjana pendidikan yang subspesialis PAUD gitu ya Mhm. maksudnya. Kalau Iya. sekarang kalau rekrutnya apa kalau di SD itu? PGSD. PGSD. Oh PGSD. PGSD. Oh, oke. Itu Iya. sekarang juga yang saya lihat satu guru megang berapa mapel kan Miss? Bener Iya, nggak? iya betul. betul. Kalau untuk pembagiannya itu maksudnya emang satu wali murid megang semua pelajaran gitu ya? Maksudnya yang tidak di-handle tuh apa, yang agamanya aja? Gimana Bu Irma Kalau saya? benar, karena kan kalau di SD itu tidak ada guru bidang studi sebenarnya. Bidang studi Iya. itu hanya hanya Olahraga, olahraga dan PAI, Agama, heeh. PAI dia masih masuk guru kelas sebenarnya ya. bisa. Yang iya, Ada juga yang olahraga bidang dan studi. satu lagi English kan? Komputer. ya itu. Artinya gini, jadi pada dasarnya kalau di SD itu namanya guru kelas. Oke. Guru kelas dia harus mengampu pembelajar. Sebetulnya efektif nggak sih Miss kalau bicara karena kan saya Iya. kan anak zaman dulu ya, Mm-mm, maksudnya mm-mm. di zaman saya kan satu guru satu mapel, Iya, satu guru satu mapel. iya. Kita kan nggak ngerasain jadi murid zaman sekarang nih. Iya. Maksudnya sebetulnya apakah efektif gitu dan apakah masih bisa, maksudnya ya mungkin karena ilmu SD emang belum sebesar SMP gitu ya, sesulit SMP. Cuman tingkat keefektifannya itu lebih efektif seperti itu apa yang satu guru satu mapel sebetulnya? Tergantung. Jadi kalau nggak salah di swasta sih kurang lebih hampir sama ya. Jadi Iya. untuk kelas 1, 2, 3 itu kita masih guru kelas, di mana untuk pelajaran yang inti seperti matematika, bahasa Indonesia, lalu juga PKN itu masih dipegang oleh guru. Ada satu guru bisa boleh Iya, megang. wali murid. Ya, Wali kelas. wali kelas. Tapi kalau untuk agama, bahasa Inggris, komputer, olahraga, Baru seni itu. itu semua guru bidang studi. Jadi kita Oke. memodifnya seperti itu. Oke. Tapi kalau di 4, 5, 6 itu semua ada guru bidang studi Oke. yang mengajarnya, jadi orang-orang yang memang punya background di pelajaran tersebut. Itu sejak kapan ya perubahan itu Miss? Udah lama ya? Udah lama sih ya. Kalau di Rahmat sih sejak Udah saya lama, masuk. iya. Iya, udah saya lama. punya anak langsung kayak gitu Iya. kan makanya. Kenapa ya maksudnya? Saya belum pernah tahu tuh apa lebih efektif atau gimana. Sebenarnya kalau PGSD sendiri memang harus menguasai karena kami masih pelajaran dasar ya Bu. Iya, Sehingga diharapkan guru yang memang lulusan PGSD itu mampu untuk mengampu pelajaran yang mereka ajarkan. Cuma kalau untuk sekolah swasta, kemudian di Araman kan satu kelas ada 2 guru. Di sini kalau di Araman sendiri kami mencoba memfasilitasi guru-guru yang punya kelebihan bisa di matematika. Maka dia akan fokus mengajar matematika. Tapi di kelas 1 sampai kelas 3 itu masih guru kelasnya dan wali kelas. Cuma dibagi, misalnya satu kelas itu ada 2 guru, maka guru ini mungkin mengajar matematika, bahasa Inggris, pelajaran IPA, kemudian yang satunya seni, PKN, bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau di kelas 4 sampai 6 kami belum ada bidang studi Bu Irma, agak beda ya. Tapi gurunya tersebut yang mengajar lintas kelas. Oh. Misalnya wali kelas 4A itu dia mengajar bahasa Indonesia, maka dia juga mengajar di kelas 4B. Oh, Iya, oke. jadi sudah seperti itu Bu. Tapi tetap Iya. 2 guru satu kelas. 2 guru kelas ya. Sesuai dengan Mengapanya? kelebihan. Karena kalau di kelas bawah itu kan anak-anak masih perlu penanganan ya, Iya, perhatian. butuh perhatian. Mungkin Dasar. secara itu lebih efektif ya, Iya. karena ada satu wali kelas yang Iya. memantau Iya. gitu. Kalau udah 4, 5, 6 mereka udah lebih besar Iya, anaknya betul, gitu. betul. Dan kebutuhan mereka untuk dapat pengetahuannya juga lebih besar yang kelas atas kan. Jadi Jadi paling- pertanyaannya nggak masuk akal Nggak itu masuk- Bu. Kok bisa nanya gini? Oh iya. Kalau ibaratnya kalau lagi belajar IPA kita kayak ditanya kayak dokter gitu ya. segala Kayak harus macam. serba bisa, serba tahu. Kritis Iya, ya kritis, pertanyaannya iya. ya. Iya. Oke. Terus kalau yang ngebedain sama zaman dulu juga, Miss, kalau nggak tahu ya, yang saya rasain juga, maksudnya kayak perlombaan juga kayak makin sedikit tuh bener nggak sih, Miss? Atau enggak? Lomba-lomba yang di bidang sekolah, maksudnya pelajaran. Kalau dulu tuh kan kayak banyak banget lomba yang diadakan ya. Dan maksudnya bukan di sekolah juga, di luar Di sekolah luar. pemerintahan gitu. Entah karena lebih merata, mungkin sekarang yang saya lihat kayak perlombaan di luar akademiknya makin banyak tuh, malah yang kayak taekwondo Iya. lah gitu kan. Betul. Terus lomba-lomba panahan dan lain-lain gitu. Cuman yang akademiknya apa memang sekarang udah nggak sebanyak dulu ya? Sebenarnya sih masih banyak ya, Ah. masih banyak. Cuman memang mungkin banyak
institusi yang melaksanakan ya. Artinya jadi kita Iya. sekolah itu sekarang lebih Memilih. jeli, lebih Iya. selektif. Iya, lebih selektif ya Selektif berarti ya? mengikut sertakan murid kita dalam sebuah lomba. Oke. Gitu. Kita emang lebih selektif di situ, bukan selektif dalam arti membatasi, tidak sih. Mhm. Jadi punya grade-nya ya. Kadang-kadang Ya. misalnya untuk lomba ini berarti diikutin anak yang seperti ini. Nanti untuk yang Oke. memang udah siap lomba itu bisa untuk lomba-lomba Tapi kedinasan. masih ada nggak sih yang kayak pesta siaga, dokter kecil gitu? Maksudnya lomba yang di bidang kayak pemerintahan gitu masih ada, Miss? Oh, masih. Masih sih. Oh, oke Ya. oke. Cuman memang nggak kayak dulu lagi soundingnya Iya, ya. kayaknya Iya. beda dan Iya ya. caranya juga beda Iya, ya maksudnya. betul. Kalau sekarang itu kan lomba kedinasan sebenarnya menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Jadi anak itu tidak hanya dinilai dari akademiknya, Iya, sehingga iya, mereka bisa mengembangkan diri dengan lomba-lomba yang lain, kayak dari Mm-mm. seni, kemudian Mm-mm. olahraganya gitu ya. Mm-mm. Kalau yang sekarang kita cuma ada OSN ya Bu ya. Iya, Ada makanya yang OSN, pelajaran kok kesannya Loketa. kayak OSN aja nih Iya, gitu. betul. Sebenarnya ada yang menyelenggarakan lembaga-lembaga lain gitu ya Bu. Cuma tadi seperti yang Bu Irma sampaikan, kami lebih selektif ya Bu ya. Lebih selektif untuk mengikut sertakan murid-murid kami untuk mengikuti lomba di tempat tersebut. Oke. Nah, ini kan mau ajaran baru ya, Bu. Kalau boleh Iya. cerita dikit-dikit nih, maksudnya orang tua wali murid baru nih yang daftar nih pada curhatnya kepengen dapat pendidikan apa sih di sekolah harapannya gitu. Sindri dulu. Boleh. Karena SD tuh tahapan yang menarik kan, karena kan lama juga tadi benar Bu ya, 6 Iya, tahun. tahun. Soalnya kalau TK nih mindsetnya wali murid ini, kita kalau nggak cocok ganti sekolah deh, kan Iya. gitu kan. Masih TK ini gitu kan, kalau nggak coba dulu deh KB-nya kan Iya. gitu. Cuma kalau SD tuh kayaknya surveinya lebih serius Iya. gitu kan. Pertanyaannya suka beragam Iya, gitu. betul. Gimana nih Miss? Kalau saya wawancara, boleh kan ada pertanyaan di susunan wawancara kami, salah satunya adalah apa sih harapannya bersekolah di Ar-Rahman gitu ya. Mm-mm. Mereka pasti menjawab, ini sekolah Islam, saya pingin anak-anak saya itu mendapat dasar-dasar pemahaman keislaman yang baik di sini, karena nanti mungkin SMP, SMA mereka jenjang sudah beda lagi gitu ya. Iya. Dan ingin karakternya itu terbentuk dengan baik. Itu sih harapan terbesarnya. Kalaupun misalnya ada yang misalnya saya pengen waktu itu yang bagus, itu bisa bonus. Karena sekarang pun kayak orang tua juga sudah teredukasi ya Bu Iya. di sekolah kami, bahwa ketika rapotan itu yang mereka tanyakan, gimana nih sosialisasi anak saya dengan teman-temannya gitu ya. Iya. Jadi udah mulai jarang menanyakan kenapa nih IPA-nya kok nilainya jelek gitu ya. Atau mungkin itu bertanya cuma nggak terlalu dalam gitu. Mereka lebih menanyakan perkembangan anak-anaknya gitu ya, Iya. dengan pertemanan gitu. Berarti rata-rata itu ya pertanyaannya. Iya. Kalau di Miss Sama. Irma gimana? Karena kita berbasis agama ya, Islam. Iya. Jadi memang poin yang paling tinggi itu adalah orang tua ingin anandanya mendapatkan ilmu agama yang baik atau penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik. Lalu yang kedua itu kalau kita urutkan faktor apa yang mendorong orang tua menyekolahkan ke sekolah, misalnya kami atau mungkin ke Ar-Rahman, itu adalah nilai-nilai budi pekerti. Iya. Jadi agama, nilai-nilai budi pekerti. Lalu yang ketiganya baru kesempatan untuk mengembangkan potensi. Jadi nggak cuma akademik tapi Potensi. non akademik. Iya. Karena mungkin orang tua melihat bahwa di sekolah kita ya, misalnya seperti itu mungkin apa di Dede dan di Ar-Rahman itu anak-anak diberikan kesempatan untuk juga berkembang mengembangkan non akademiknya Sesuai seperti dengan itu. talentanya Iya. gitu ya. Jadi itu kalau kita urutkan dari hasil wawancara seperti itu. Nomor 1 nilai-nilai keagamaan, yang kedua budi pekerti, baru nanti akademik dan non akademik. Oke, karena memang gini katanya kalau kita di kota besar nih, Miss, sekolah tuh kayak kita membeli lingkungan anak gitu ya. Betul. Soalnya kalau tinggal di daerah atau kota kecil, maksudnya yang pilihan sekolahnya tidak banyak gitu tuh, udah sekolahnya pertama dekat, terus lingkungannya kan masih dekat rumah kita juga ya. Iya. Maksudnya kita masih bisa memantau dengan aman gitu. Cuma kalau di kota besar kan cari sekolah tuh kayak harus bener-bener Iya. seserius itu surveinya iya. gitu kan. Iya, betul. Kalau dari Bu Irma udah punya anak juga kan ya? Ya, satu usia berapa, 12 Bu? jelang 13. Oh udah SMP? SMP kelas 1. Oh sama Sama ya? saya. Nah saya Putri. penasaran nih dari POV-nya seorang guru. Iya. Di rumah tuh jadi guru juga nggak nih? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Tapi gurunya guru orang tua, yang kadang-kadang gitu. emosi juga ya kita. Nah Kita saya sih, itu saya pernah iya. dapat pesan gini Miss dari guru. Saya pernah waktu ngajar anak saya bidang akademik yang tidak dikuasai gitu kan. Saya agak memaksa karena saya menguasai bidang itu, anak saya enggak Iya. gitu. Dan di awal mungkin saya belum bisa menerima karena memang beda-beda kan tiap anak. Saya maunya anak saya harus bisa nih matematika Iya. gitu kan. Terus ternyata nah setelah saya terima rapot, gurunya menasehati, "Ibu, pakai guru les deh," katanya.
Ibu kalau nggak ini, ibu jangan ajarin sendiri, kasihan. Saya aja nggak sabar kadang-kadang ngajar anak saya. Jadi betul Gitu, itu Bu, ternyata betul. gitu Bu. Kadang ibu itu harapannya terlalu besar sama Iya. anak, maksudnya harus mau langsung bisa cepet. Iya. Ibu kok bisa sabar waktu jadi guru, saya tanya gitu kan, karena kita tidak menuntut banyak gitu Iya, katanya. betul. Jadi betul ya. Betul Bu, gitu. Jadi yang pertama seperti ini, benar kata Ibu. Kita tuh di rumah kan kadang-kadang harus mengajarkan anak-anak kita juga ya. Iya. Apalagi kalau mereka masih kecil-kecil. Heeh. Kadang-kadang nggak sabar juga sih Bu, sama Iya itu. ya, sama ya berarti ya. Sama itu. Kenapa di sekolah bisa sabar? Ya itu tadi, karena mungkin ya itu tadi. Aduh, ini pertama ini ada tanggung jawab kita nih, Iya, kan? pertama tanggung jawab kerjaan Betul, pasti kerjaan, ya. ya. Nah, tapi kalau ini kan anak kita, Iya. beda. Lalu yang kedua juga, benar kata Ibu, saya juga mendatangkan guru les kok Bu, Iya buat anak kan, maksudnya saya. terkadang tuh para mamis nih butuh bantuan loh, nggak Iya, apa-apa gitu iya, ya, nggak betul, masalah. Itu betul. guru aja juga kadang masih Iya. butuh bantuan guru lain Betul, gitu betul. kan. Tetap kok gimana pun juga kita di rumah akhirnya menjadi seorang ibu. Artinya tetap Betul. rasa sabar ketika mengajari anak-anak, kadang-kadang bisa setipis tisu ya Bu. Iya, apalagi di rumah kan multitasking ya, Iya, banyak sekali yang multitasking, ya. dikerjakan Iya. gitu. Cuman pada akhirnya kembali lagi, kalau saya melihat bahwa murid-murid saya di sekolah, mereka itu berproses. Artinya mungkin ketika pada saat awal mereka tidak menguasai, pada akhirnya bisa. Itu yang kadang-kadang saya ingat, oh iya, anak ini pun juga berproses. Iya. Anak-anak ini sama kok kayak murid saya. Orang tua gitu. terkadang kurang sabar ya, Iya. Bu, menunggu proses Proses anak-anak itu, betul. itu. Padahal sebenarnya mereka berproses. Kan namanya belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Iya, Nggak betul. instan. Kitanya yang orang dewasa karena udah tahu jadi pengen cepet Pengen cepat anaknya jadi tahu gitu. Seperti Padahal itu. semua ada prosesnya ya. Semua ada prosesnya. Nah, kalau untuk program nih Bu, mungkin udah terakhir-terakhir ya. Program apa yang baru nih mungkin dari sekolah-sekolah di didaktika, sekolah Roman yang sebelumnya belum ada, akan diadakan di tahun ajaran baru ini, ada nggak? Mungkin boleh dibocorin dikit nggak nih? Atau boleh yang udah lama Boleh, ditingkatin boleh. lagi, misalkan programnya yang sangat bagus gitu mungkin. Kalau kami sih lebih ke, karena memang tahun depan sudah ada bilingual, jadi kami coba untuk guru-gurunya lebih menguasai itu juga. Oke. Ya, kemudian juga nanti diterapkan ke anak-anak. Selain itu juga untuk klub unggulan, kalau dulu itu kan di sekolah kami untuk semua anak. Oke. Ya, kalau nanti kayaknya lebih spesifik lagi. Memang anak-anak yang berbakat lah yang memang akan coba dikembangkan lagi potensinya. Oh, oke. Tapi berarti nggak semua anak bisa ngikutin klub Nah, unggulan. mereka yang tidak mengikuti nanti kan ada lagi program yang lain. Oh, oke. Iya. Eskul juga masih ada. Sekolah masih ada, Gitu bahkan ya. bertambah ada ya. Iya, Bagus deh kalau bertambah. Kalau dari Miss Irma Ya gimana, Miss? alhamdulillah, ini kita juga nggak janjian ya Bu sebenarnya ya. Oh iya. Ternyata juga insya Allah Dian Didaktika akan berangkat atau akan menuju ke sekolah yang bilingual juga gitu. sama. Yang karena bukannya karena ikut-ikutan atau apa ya, tapi karena kita Itu tuh ingin disuruh pemerintah nggak? Maksudnya Oh, di tidak. Oh enggak, Karena itu lihat dibebaskan kebutuhan aja. Iya. zaman aja Bu. Karena kan bahasa itu Betul. penting sekali. Kalau negeri ya. sendiri bilingual nggak sih sekarang? Miss? Enggak ya. enggak. Jadi karena kita kan melihat seperti ini, anak-anak kita yaitu tadi, pendidikan itu kan tujuannya memberikan mereka bekal untuk masa mendatang. Dan kebetulan karena kita bekerja di bidang pendidikan, itu kan sebagai amanah ya. Gimana nih anak-anak yang sudah datang ke sekolah, biar mereka bisa punya bekal yang nanti bisa mereka pakai di masa mereka mendatang. Betul. Salah satunya adalah bahasa. Oke. Nah, mungkin terakhir banget nih buat penutupan dari Miss Indri dan Miss Irma, boleh dong kasih kayak harapannya untuk para mamis dulu nih pertama. Kepengennya nih makin kesini wali murid itu seperti apa gitu ya. Yang kedua boleh buat anak-anak sekarang juga, generasi sekarang, harapannya apa, boleh disampaikan? Untuk anak-anak generasi mendatang ya. Tentunya kami sebagai orang tua berharap kalian bisa menjalani proses sebaik mungkin, proses belajar apapun itu. Jangan pernah takut gagal. Ya. Karena kadang kegagalan itu justru membuat kita makin kuat dan makin maju. Betul. Iya. Untuk ayah bunda, semoga kita bisa kerjasama ya, karena tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Tentunya kita Betul. butuh kerjasama yang baik sekali agar nantinya generasi penerus kita ini bisa lebih baik dibanding kita. Iya. Dari Miss Irma gimana? Baik, untuk anak-anak, satu hal anak-anak harus yakin bahwa kalian adalah anak yang hebat. Iya. Kalian bisa capai apapun keinginan kalian. Kalian
punya potensi yang besar. Anak-anak Indonesia adalah anak yang pintar, anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Jadi insya Allah bisa sukses. Kuncinya satu, belajar. Tuh, belajar. Belajar. Belajar terus. Jangan sia-siakan waktu Jangan menyerah. dengan hal-hal yang main gadget dan sebagainya. Boleh main gadget tapi harus ada batasan dan ada sisi positifnya harus tetap ada gitu. Jadi anak-anak harus yakin bahwa anak Indonesia adalah anak yang hebat dan insya Allah bisa meraih apapun yang mereka cita-citakan. Satu. Kalau untuk para mamis dan dedis ya, Iya, para mamis dan ayah-ayah. dedis. Betul. Jadi Dan juga dong ibu-ibu. dinasehatin nih biar gak mamis Iya. aja. Yang pertama bahwa yakin bahwa percaya sama anak-anak. Iya. Jangan push anak-anak untuk menjadi seperti apa yang dicita-citakan oleh orang tuanya. Nah itu Iya, PR ya. PR Kadang masih banget. suka Iya. orang tua tuh ngasih cita-cita ke anak, padahal itu Betul. cita-cita diri sendiri ya. Betul. Gitu. Asik kok kalau kita ngikutin potensi anak lalu kita ikut serta ngebangin. Itu asik banget gitu. Jadi apa ya istilahnya, handle atau didik, besarkan anak-anak ayah dan bunda memang sesuai dengan kebutuhannya dan memang sesuai dengan kodratnya. Kalau Bapak pendidikan kita kan Ki Hajar Dewantara ya, beliau bagus sekali bahwa memang anak-anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita orang tua adalah menyiramnya, memberikan bibit, memberikan pupuk yang baik sehingga nanti mereka bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, terima kasih ya. Ini kehormatan sekali hari ini ya didatengin dengan kepala sekolah tenaga pendidik yang sudah lama ya. Miss Irma udah berapa tahun mengajar? Saya dari 2005, 2004 berarti 20 berjelang 20 tahun. Masya Allah, Miss ini udah berapa tahun nih Miss? Kalau di Araman 12 tahun, tapi di tempat lain mungkin totalnya 18 tahun. Oh, Masya Allah. Oh, udah hampir 20 tahun semua nih. Sama. Ilmunya udah luar biasa. Jadi semoga mudah-mudahan harapannya sharing kita hari ini ilmunya juga bisa bermanfaat buat seluruh para mamis yang Amin, ada ya yang rabbal nonton di alamin. sini ya. Amin. Terima kasih ya sekali lagi atas Sama-sama. waktunya. Sukses Sama-sama. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.